Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Herzl bin Arif dari Forum News Network. Hingga Selasa sore ini, kata asam sulfat itu menjadi trending topik, tidak hanya di media sosial, namun juga di Google Trend. Kata asam sulfat ini menjadi paling banyak dicari, bahkan itu mengalahkan kata gemoy yang belakangan ini coba dipopulerkan dan dilekatkan ke sosok Prabowo. Jadi ini semacam kampanye ya. Jadi beda dengan kata gemoy yang sengaja difabrikasi dan digunakan sebagai branding baru dari Prabowo Subianto, kata asam sulfat itu sekarang lekat dengan Gibran dan itu lahirnya dari kecelakaan. Gara-garanya Gibran mengucapkan itu dalam sebuah dialog yang sesungguhnya juga dikemas untuk mengangkat nama Gibran dan membuktikan bahwa dia juga bisa bicara dalam sebuah forum. Tidak seperti yang dicoba dipersepsikan oleh publik bahwa Gibran itu orang yang tidak bisa bicara di depan forum, miskin narasi, dan kemudian juga takut dengan debat. Alih-alih mengangkat citra negatif dan sekaligus menghapus stigma Gibran, yang tadi itu takut debat tadi, yang terjadi malah ini menjadi blunder besar, menjadi malapetaka. Ini kalau dalam public relation itu ya, ini bisa menjadi kasus yang menarik karena ini adalah semacam kecelakaan dari public relation. Gibran mengucapkan kata asam sulfat yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil itu sebagai bagian dari kampanye yang sekarang ini kelihatannya jadi pilihan tim dari Prabowo Gibran untuk memerangi stunting oleh pasangan ini nanti yang mereka janjikan kalau pasangan Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden dan calon wakil presiden. Dan ini kelihatannya erat kaitannya dengan kampanye-kampanye yang selama ini disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia itu akan mengalami masa keemasan pada tahun 2045, ada bonus demografi. Tapi kan kita tahu kemudian mimpi bonus demografi yang didengung-dengungkan oleh Jokowi itu ya tampaknya hanya ilusi. Bagaimana mungkin kita punya bonus demografi kalau kemudian sekarang ini banyak sekali angka stuntingnya tinggi dan kemudian terbukti bahwa IQ rata-rata orang Indonesia itu masih sangat rendah, hanya 78. Dan ini kalau di kawasan ASEAN saja itu IQ orang Indonesia itu paling rendah. Dan itu kita posisinya sejajar dengan Timur Timur, negara yang tadinya menjadi bagian dari Indonesia dan belum lama merdeka. Ini kelihatannya yang coba ditawarkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Apa yang mereka lakukan itu salah satu bentuknya adalah bagi-bagi susu dan membagi paket makan siang gratis. Ini sering dilakukan oleh Gibran. Jadi dalam berbagai kunjungan dia membagikan susu juga, dan ini kemudian pembagian susu itu banyak dikritik karena sebenarnya kalau untuk memerangi stunting dia bukan bagi-bagi susu kepada anak-anak, tapi justru yang harus yang diperhatikan adalah ibu hamil ya, karena stunting itu dimulai sejak bayi itu masih dalam kandungan, dan belakangan kemudian Gibran menyatakan bahwa susu itu diperuntukkan buat anak-anak yang berusia 2 tahun ke atas. Gibran harusnya itu menyebut asam folat sebagai vitamin yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil agar bayi yang dikandungnya itu lahir sehat dan tidak stunting. Namun kemudian ternyata Gibran menyebutnya sebagai asam sulfat. Itu tempat untuk solar panel yang paling besar yang ada di waduk. Nah, setelah infrastrukturnya jadi semua, otomatis kita harus bangun non fisik.
kita bangun manusianya. Makanya kemarin kita diketawain kok bikin program makan siang gratis di sekolah dan susu gratis, itu padahal penting banget loh. Kita kalau pengen menuju Indonesia emas, otomatis kita harus nyiapin generasi emasnya. Anak-anaknya nggak boleh ada yang stunting. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada yang stunting. Coba kalian ke Jawa, ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, stuntingnya lumayan. Kalau Jakarta mungkin ada, tapi nggak separah yang ada di Jawa. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat. Asam sulfat itu jelas berbeda dengan asam folat ya, karena asam folat ini vitamin apa ya? Kalau B19 atau B kompleks yang sangat penting untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Sementara asam sulfat adalah senyawa kimia yang bahan dasarnya dari sulfur, belerang, itu yang sangat berbahaya itu bila sampai dikonsumsi oleh manusia. Jadi bukan lagi stunting, tapi justru bisa membunuh janin yang ada di dalam kandungan ibunya dan juga membahayakan ibunya sendiri. Apakah Gibran ini sekedar selip lidahnya atau disebut sebagai slip of tongue? Ternyata tidak, sebab Gibran itu tidak hanya sekali mengucapkan hal itu dan juga disampaikan dalam forum yang lain. Ini kelihatannya forum di sebuah pesantren, tapi sayang sekali videonya kurang clear, tapi tetap kita bisa menangkap bahwa Gibran di situ menyebutkan soal pentingnya asupan asam sulfat untuk seorang ibu hamil. Kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek asam sulfat. Kalau lebih dari sekali Gibran mengucapkan itu, ya berarti memang Gibran itu nggak paham dengan apa yang diucapkan. Jadi gagasan memerangi stunting dengan memperkuat janin sejak dalam kandungan ibunya dan kemudian kita harus ada asupan vitamin yang mencukupi, itu bukan gagasan original Gibran. Dia sekedar mengucapkannya kembali dan itu pun dia nggak paham apa maksudnya, karena itu dia salah gitunya. Dampaknya memang ini jadi bumerang. Gibran jadi ledekan dan bahan tertawaan para netizen. Ini benar-benar merupakan blunder dan bad campaign bagi Gibran. Fakta ini semakin memperkuat skeptisisme publik terhadap Gibran ya, yang memang selama ini orang melihat ya ini Gibran itu under capacity dan tidak layak menjadi seorang calon wakil presiden yang kalau nanti dia terpilih itu akan mengurus atau ikut membantu mengurus lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Kalau ada efek positif dari blunder Gibran itu sekarang publik itu sekarang menjadi lebih teredukasi dan bisa membedakan apa itu asam folat dan apa itu asam sulfat, karena kemudian banyak artikel-artikel di media-media terutama media online yang menjelaskan perbedaan antara asam folat dan asam sulfat. Soal asam folat dan asam sulfat ini juga sempat jadi ledekan dari para mahasiswa dan pelajar di Kota Banjarmasin ketika bertemu dengan calon Presiden Anies Baswedan dalam sebuah forum Desak Anies Selasa 5 Desember hari ini ya. Anies ini kan sekarang sedang keliling ke Indonesia dan bertemu dan berdebat langsung, bukan hanya berdebat dan tanya jawab dengan para generasi milenial dan Gen Z di berbagai kota. Dan mereka bebas menanyakan apa saja kepada Anies Baswedan. Sang pembawa acara sempat menanyakan hal itu kepada Anies dan Anies kemudian menjelaskannya secara baik. Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis, yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40 T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi. Dibutuhkan sekali. Zat besi.
Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Oke. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta, saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu, saya izinkan saya mengenalkan di sini. Ini bersama-sama kami hadir, pertama Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Habsyi. Kemudian Ibu Nihaya, ini dari PKB, dan istri saya Ferry Farhati. Siap, Ibu Ferry. Nah, pada waktu itu ketika kami bertugas di Jakarta, beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita ingin kerjakan. Caranya apa? Paling depan PKK. PKK itu ada dasawisma. Teman-teman tahu nggak dasawisma? Kalau sudah di berumah tangga biasa tahu. Dasawisma itu adalah kader PKK yang satu orang menangani 10 rumah. Namanya dasawisma. Lalu 10 keluarga ini dipantau. Dan mereka yang mengadakan program pemberian gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini, dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakannya oleh civil society, adalah PKK. Saya boleh minta dibantu nggak? Ini ada Bu Nini. Bu Nini, boleh. mau nggak Bu Nini? Silakan Bu Ninik, boleh kasih tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Kita berasa muda ya Pak Presiden di tengah para generasi muda. Oke, saya ingin menambahkan soal stunting. Kebetulan saya diwakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang menangani salah satunya soal stunting. Salah satu hal yang terpenting adalah soal pendidikan parenting. Jadi ada kasus suami istri ini dokter, tapi anaknya stunting. Kenapa bisa seperti itu? Karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya. Pembantunya tidak dipinterkan. Akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang. Yang kedua adalah betul kata Pak Presiden tadi bahwasanya kita harus mulai menata sebelum menikah. Salah satu problem terbesar perempuan sekarang, anak muda sekarang adalah persoalan anemia. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki jauh sebelum menikah. Anemia, dan kalau dikasih pil anemia itu pilnya nggak enak Pak. Jadi itulah yang menjadikan biasanya kalau dikasih di sekolahan itu dibawa pulang dan dikasihkan ke neneknya. Nggak diminum. Nah ini menjadikan ketika hamil bermasalah. Yang ketiga adalah soal budaya. Budaya seperti apa? Kita budaya timur masih sering berpikir bahwasanya yang harus mendapatkan makanan bergizi, makanan yang enak itu adalah suami. Sehingga kalau punya makanan bergizi, makanan enak, itu suaminya dulu yang dikasih makan. Istrinya yang sedang hamil cuma dikasih kuahnya. Nah inilah yang harus kita rubah, bagaimana yang namanya orang hamil ini butuh gizi. Dan betul bahwa stunting itu bisa diperbaiki 2 tahun pertama. 2 tahun setelah kelahiran itu yang harus diperbaiki. Kalau lebih dari itu sudah sulit untuk diperbaiki. Jadi bukan makan gratis, kalau makan gratis anak 2 tahun belum makan gratis. Belum sekolah juga anak 2 tahun. Jadi yang penting adalah memperbaiki ketika anak itu stunting 2 tahun pertama itu adalah kuncinya. Terima kasih, sukses. Terima kasih Bu Ninik. Memang jago-jago ini Bang Anies bawa kawan-kawan nih. Ya kalau menyaksikan tadi penjelasan Anies ini memang beda kelas banget ya antara Anies dengan Gibran ya. Yang satu autentik banget dan sangat menguasai topik-topik apa saja yang ditanyakan. Yang satunya lagi kelihatan kalau sangat dipaksakan dan under capacity dan dia tidak siap untuk bertemu dengan forum-forum semacam ini dan dia hanya berani tampil di forum-forum yang memang dia disiapkan atau ya tidak ada dialog-dialog semacam ini. Bayangkan dengan kapasitas semacam itu,
betapa bahayanya bila Indonesia nanti diserahkan pengelolaannya kepada figur sekelas Gibran. Jangan bilang ya bahwa dia kan cuma wapres dan ban serep dari Prabowo. Kalau Prabowo tidak memberi tugas apapun kepada dia dan memintanya hanya duduk manis, secara konstitusi juga tidak salah. Namanya juga ban serep, itu hanya diperlukan ketika dalam kondisi darurat. Nah, soal darurat ini yang saya kira jangan lupa bahwa konstitusi juga mengatur bahwa apabila seorang presiden itu mangkat, meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka yang akan menggantikan adalah sang wakil presiden. Serem banget ya membayangkan orang sekelas Gibran itu menjadi presiden dari Indonesia ini ya. Saya cuma mengingatkan saja kalimat yang sering diucapkan oleh Pak Jokowi dan sering diulang-ulang dalam berbagai kesempatan, jangan sampai salah memilih seorang presiden karena negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan kompleksitas yang luar biasa dan dengan tantangan sekarang geopolitik global yang luar biasa, krisis terjadi di mana-mana dan ekonomi dunia juga sedang sangat lesu. Ya, kalau sampai salah pilih, dampaknya betul-betul sangat serius. Saya Arsum Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muak